Nabi itu Allah beri wahyu, beliau hafalkan atau beliau ikuti bacaan Jibril alaihi salam, beliau dalami, beliau tadabbur, beliau amalkan, beliau sampaikan. Makanya kalau kita lihat bagaimana Al-Barzanji bercerita ke kita, atau dalam qasidahnya menceritakan pada kita bahwasanya ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, diulang 3 kali, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Makanya kata beliau, sesudah Allah turunkan surat Al-Alaq 5 ayat pertama, itu enggak turun wahyu selama hampir kurang lebih berapa? 3 tahun. Allah hanya melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan Jibril sampaikan wahyu pada Nabi Muhammad surat Al-Alaq. Iqra, berapa ayat? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian sesudah itu enggak turun wahyu 3 tahun. Antum bayangin, antum ngaji malam ini kemudian enggak usah ngaji 3 tahun. Gimana rasa hati itu? Nabi absen Jibril enggak turun wahyu, enggak bawa wahyu. Kenapa? Karena semua wahyu yang dibawa oleh Jibril itu nunggu perintah siapa? Allah. Jibril alaihissalam, baca aja 3 tahun dalam satu riwayat, dua-duanya disebut oleh Al-Barzanji. Dalam pendapat yang lain 30 bulan enggak turun wahyu. Berarti 2,5 tahun enggak turun wahyu. Antum bayangin. Nabi dapat wahyu itu berat terasa oleh Nabi, ya kan? Nabi gemeter. Sekalinya dapat gemeteran. Kok nggak turun-turun, kok kangen-kangenan? Ya Allah, kok nggak turun wahyu? Tapi Nabi mau minta, ya takut. Kemudian sesudah Nabi SAW 3 tahun kemudian atau 2,5 tahun kemudian, jika yang pendapat yang kedua 30 bulan, baru oleh Allah turunkan, ya ayyuhal muddathir, hai yang berselimut, qum fa'anzir, sekarang kau sampaikan, ingatkan umat ini, umat butuh kamu. Makanya di ayat ini kata Allah apa? Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Ruh di sini Al-Qur'an, min amrina, semuanya atas perintah Allah. Sebelum Quran turun, sebelum ada wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kasih tahu ke kita, beliau tidak tahu apa yang namanya kitab suci, beliau tidak mengerti apa yang namanya iman. Blank sama sekali. 40 tahun Nabi nggak ngerti. Tapi mengapa Nabi Muhammad jadi manusia yang luar biasa hebatnya? Karena beliau mau pakai Quran. Karena beliau apa? Mau pakai Quran. 75 tahun 75 tahun negeri ini kemerdekaannya. Selama kita nggak mau pakai Quran, bagaimana kita akan dimuliakan? Padahal Allah bilang dari surat Iqra apa? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Allah itu apa? Maha mulia dia. Siapa yang mau baca? Wa innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim di surat Al-Waqi'ah. Quran itu mulia. Makanya pengen mulia jangan jauhin Quran. Pengen mulia jangan jauhin Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pengen bijaksana jangan jauhin Quran. Lihat, pengen mulia Quranun Karim. Pingin bijaksana, Quran Hakim. Pingin bijaksana, pingin mulia, jangan jauhin Quran. Sering-seringlah bersama Quran. Nabi Muhammad sebelumnya tidak tahu apa itu kitab suci. Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengerti apa itu iman. Walakin, apa arti walakin? Dan akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Itulah dalam doa-doa kita dulu, waj'alhu lana imaman wa nuran, dan seterusnya. Kita kepingin Quran itu jadi imam. Setiap kita melangkah, yang kita ikuti adalah Quran. Karena imam itu apa? Liyutamma bih, agar imam itu diikuti. Tapi kalau selama ini kita nggak mau ikut Quran, maunya ikut hawa nafsu. Listrik padam jam 5 sore contoh, ya, Kota Bogor seluruhnya mati lampu jam 5 sore, jam 10 belum nyala juga, jam 11 masih gelap, baterai habis, mau ngapain antum? Makanya oleh Allah bilang, walakin ja'alnahu nuran, tapi Quran itu kami jadikan cahaya. Jadi Nabi nggak pernah dalam gelap. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itulah Rasul.
Biar blank sebelumnya nggak ada masalah, Pak. Biar kita jahil sebelumnya nggak ada masalah, nggak perlu sedih. Makanya orang mukmin itu minimal dia harus dua, dia ingat baik-baik. Nah, dalam surat Fussilat kata Allah apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Dua, la takhaf wa la tahzan. Orang mukmin itu minimal dia harus melakukan dua hal ini. Yang pertama jangan takut, yang kedua jangan sedih. Apa arti jangan takut? Jangan takut menghadapi masa depan. Orang mukmin yang masih punya Tuhan, yang masih punya Allah, yang membaca setiap paginya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Nomor satu, la takhaf. Apa arti la takhaf? Jangan takut. Jangan takut itu apa? Jangan takut menghadapi masa depan. Kenapa takut? Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Aduh pusing. La takhaf. Antum punya Allah, antum punya Quran, antum punya Nabi SAW. Nabi nggak mengerti, 2 tahun absen tuh wahyu. Nabi nggak ada masalah kan? Sedih, kangen, campur aduk, nggak ada masalah. Yang kedua, la tahzan. Apa la tahzan? Jangan sedih. Kenapa? Punya masa lalu, nggak usah sedih. Kurang apalagi cerita Musa alaihissalam. Masa lalunya tinggal sama Fir'aun. Masa lalunya pernah bunuh orangnya Fir'aun, orang di kerajaan Fir'aun. Tapi waktu oleh Allah izhab ila Fir'aun, datangin Fir'aun, dia takut, mungkin takut. Tapi ketika Allah bilang jangan takut, nggak usah takut. Masa lalunya diungkit-ungkit nggak penting. Selama masih punya Allah, dua, jangan takut menghadapi masa depan, jangan sedih antum punya masa lalu. Baik ya, dari ayat ini poinnya adalah Nabi sebelumnya tidak punya pengetahuan tentang apa itu kitab suci. Nabi tidak punya ilmu tentang apa itu iman. Tetapi ketika Quran menjadi apa? Ruh, hidup Nabi semakin hidup. Hidup Nabi semakin hidup. Makanya para ayah, Quran harus dalam dada. Masukkan Quran dalam dada kita. Kita buka surat Al-Ankabut, terbang ke Al-Ankabut. Barusan surat apa? Asy-Syura. Sekarang ke Al-Ankabut, surat 29. Ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta tatlu. Ini Allah ceritain lagi tentang Nabi Muhammad. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzan lartabal mubtilun. Allah bilang lagi ke kita, Allah ceritain Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dapat Quran belum pernah baca kitab apapun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, satu kitab pun Nabi belum pernah baca sebelum adanya Quran. Yang kedua apa? Wala takhutuhu biyaminika, dan Nabi pun tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kanannya. Kebayangkan Nabi pertama tadi di Asy-Syura apa? Belum pernah mengetahui apa itu kitab suci. Yang kedua, belum pernah tahu apa itu iman. Tapi Quran jadi ruh sebelumnya, yang kemudian jadi apa? Nur. Di ayat ini pula Allah bilang Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah baca kitab apapun dan belum pernah menulis apapun. Tapi disinilah oleh Allah ceritakan ke kita, kalau sampai Nabi itu bisa membaca, bisa menulis, idzan lartabal mubtilun, nanti akan jadi bumerang. Oke, ayat 49-nya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Oke, sebenarnya Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, penuh dengan keterangan. Di mana letak Quran itu? Di dalam dada-dada orang yang semuanya, kita yang nonton. Jika kita benar orang yang menuntut ilmu, ingin terus belajar Quran, maka Quran itu Allah berikan tempatnya. Di mana tempatnya? Fi suduril ladzina utul ilm.